Sesawi Kur Isu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media emas Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda, dan saudara-saudaraku semuanya selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada pada minggu biasa ke-20 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Pada hari minggu ini sahabatku, kita bersama-sama merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke sorga. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda dan saudara-saudaraku, pada hari Minggu ini kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke sorga sahabatku. Sungguh Maria merupakan perempuan yang istimewa loh, karena ia dipilih Allah untuk menjadi perantara hadirnya Yesus, penyelamat dunia. Maria adalah pribadi dengan iman yang hidup sahabatku. Hal itu tampak dalam pujian kepada Allah, Magnificat sahabatku, seperti yang kita dengar dalam Injil. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda, ia sungguh memuji Allah, bukan hanya karena Allah berkarya dalam dirinya, tetapi juga Maria bersyukur karena ia melihat karya-karya Allah dalam diri orang lain.
Lebih-lebih sahabatku dalam diri mereka yang lapar, terbelenggu, tertindas, dan menderita. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda, dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita hanya bersyukur ketika Allah mengabulkan doa atau memenuhi permintaan kita, sahabatku. Namun, mungkin kita kurang ikut bersyukur atas karya-karya baik Allah dalam diri orang lain, sahabatku. Seperti halnya dalam diri teman, rekan kerja, dan tetangga kita, sahabatku. Bisa jadi sahabatku yang terkasih, kita malah iri dan berpikiran negatif atau sirik ketika ada teman dan tetangga kita yang sukses dalam karir, mendapatkan banyak rezeki, rumahnya lebih bagus daripada kita, bisa beli mobil sahabatku, dan lain sebagainya. Sahabatku yang terkasih, seperti Maria, kita sungguh diajak untuk belajar melihat karya-karya Allah di luar diri kita dan turut mensyukurinya dalam doa-doa kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, semoga kami mampu bersyukur atas kebaikan-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berefleksi dan belajar sahabatku. Mari sahabatku, kita sungguh meneladani teladan dari Santa Perawan Maria. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita belajar pada kesempatan ini mensyukuri rahmat karya Allah yang hadir dalam hidup kita. Sahabatku, semoga dengan renungan yang singkat ini menjadikan pribadi-pribadi kita semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.